Bab ad-du'a fi shalat. Bab tentang doa di dalam salat oleh Imam Bukhari rahimahullah. Yang keempat kapan? Ketika i'tidal. I'tidal itu kapan Bu? Posisinya kapan? I'tidal itu posisi bangun dari ruku'. Bangun dari ruku'. Ada yang posisinya diletakkan kembali tangannya, ada yang posisinya dilepaskan ke bawah. Kedua-duanya sah dan boleh. Kenapa? Yang meletakkan tangannya di atas dada atau di atas perut kembali seperti semula, karena hadisnya disebutkan ketika mensifati sholat Rasulullah, dalam hadis itu disebutkan Rasulullah bangun dari ruku itu kembali seperti posisi semula. Menerjemahkan, memahami kembali kepada posisi semula itu ada dua versi. Versi yang pertama, kembali kepada posisi semula, posisi setelah takbiratul ihram, berarti meletakkan tangan seperti ini. Kalau kembali posisi semula berarti kembali sebelum takbiratul ihram, maka diletakkan ke bawah. Kedua-duanya salah, sahih, boleh. Dalam i'tidal itu apa bacaan zikir yang biasa kita baca? Ada nggak di situ doa, terkandung doanya? Rabbana lakal hamd, ada berbunyi Rabbana lakal hamdu, tidak menggunakan wa, Rabbana lakal hamdu. Tapi ada juga riwayat menyebutkan Rabbana walakal hamdu. Ada juga menyebutkan Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ada juga Allahumma Rabbana walakal hamdu. Maka empat. Pertama Rabbana lakal hamdu saja. Yang kedua Rabbana walakal hamdu. Yang ketiga Allahumma Rabbana lakal hamdu. Yang keempat Allahumma Rabbana walakal hamdu. Lalu apa lanjutan doa atau zikir atau bacaan i'tidal itu Bapak Ibu? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu memuji Allah, menyanjung Allah. Di mana yang doanya? Kan ada mil'us samawati atau mil'as samawati wa mil'ul ardi atau mil'al ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ternyata setelah itu ada doa. Doanya itu apa? Allahumma tahhirni, ya Allah sucikan aku, ya Allah sucikan aku, bisalji, dengan apa? Dengan air salju ya. Wal barodi, ya dengan apa barod, dengan air dingin. Wal ma'il barid, dengan air yang dingin. Jadi minta disucikan hati kita, diri kita dari dosa dengan sebagaimana disucikannya apa? Bersihnya itu air salju, air yang putih, air yang dingin. Ada tambahan di situ. Tetapi seandainya kita tidak mau tambahkan, maka tidak mempengaruhi sholat kita. Tetapi ini kita ingin menjelaskan bahwa letak doa dalam sholat itu di mana saja, termasuk i'tidal. Ada tambahan tadi. Jadi sudah 4. Yang kelima, kapan? Letak doa dalam sholat yang kelima ketika kita sujud. Jadi kalau diurutkan, doa istiftah berarti setelah takbiratul ihram, ketika ruku', i'tidal, yang keempat sujud, dan yang terakhir nanti tadi apa? Sebelum salat. Yang keempat sujud. Makanya ada hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa kata Rasulullah SAW? Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Posisi keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah, dengan Rabb, itu pada saat sujud.
Maka kata Rasulullah SAW, fa'aksiru fihi minad du'a, karena posisi kita sedang paling dekat dengan Allah, maka perbanyaklah pada saat sujud itu dengan berdoa. Apa doanya? Ya doa yang kita sanggup, yang kita mampu. Tapi sebaiknya doa itu doa yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebisa mungkin doa itu adalah doa yang memang ada contohnya dari Rasulullah SAW. Sebab di dalam sholat memang ada pendapat yang mengatakan ketika sujud itu boleh nggak kita doa pakai bahasa Indonesia? Boleh nggak kita mengucapkan, menyampaikan doa permohonan kepada Allah sesuai dengan bahasa kita? Karena keinginan kita banyak, kita tidak bisa membahasakan dengan bahasa Arab, maka kita bahasakan dengan bahasa kita. Memang ada yang berpendapat demikian, tetapi kita jaga dan hati-hati. Sebab apa? Sebab definisi pengertian sholat itu apa? Di awal kita sampaikan. Pengertian sholat itu apa? Ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Gerakannya khusus, bacaannya khusus. Maka untuk menjaga kehati-hatian di dalam sholat tadi, sekalipun di dalam sujud itu diperintahkan memperbanyak kita berdoa, maka usahakan doa-doa di dalam sujud itu doa-doa yang kita dapatkan dari Rasulullah atau doa-doa yang kita dapatkan dari Al-Quran. Kan banyak Bapak, koleksi doa kan banyak. Apa diantaranya Bapak? Doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa apa lagi? Doa dalam surat Al-Furqan itu minta keluarga, anak dan keturunan, pasangan hidup menjadi orang-orang yang soleh atau soleh apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa di akhir surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Doa apa lagi? Kan banyak. Doa untuk kedua orang tua, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Andaikan itu saja. Rabbana hablana, Rabbana atina, Rabbi ghfirli. Kemudian apa lagi? Rabbana la tu'akhidna. 4 itu saja diulang-ulang sudah cukup di dalam doa kita. Apalagi doa sapu jagat tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi Rasulullah menganjurkan fa'aksiru minad du'a, karena sujud itu letaknya, posisi kita tuh sangat dekat dengan Allah, maka perbanyak doa. Jangan disia-siakan. Cuma Bapak Ibu hadirin-hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ini disesuaikan dengan keadaannya. Kalau posisinya seorang imam baca gitu, kira-kira makmumnya protes kan? Imam jamaahnya sedang terburu-buru, tergesa-gesa. Imam dia baca doa sepanjang-panjangnya, sebanyak-banyaknya. Dibaca semua doa yang dia hafal. Ini juga tidak tepat. Kalau ingin dipanjang-panjangkan doa seseorang ketika sujud, lakukanlah pada saat dia sholat sunnah. Lakukanlah pada saat dia sholat tahajud. Lakukanlah pada saat dia sholat duha. Lakukanlah pada saat dia sholat apa? Sunnah rawatib. Sebab kalau pada saat sholat berjamaah kita terikat dengan jamaah, dengan makmum. Maka pernah suatu ketika, ini walaupun konteksnya berbeda, suatu ketika ada seorang sahabat ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sengaja kalau sholat itu saya akhir-akhirkan. Maksudnya apa? Tidak di awal waktu, tidak ikut berjamaah dari awal sholat. Kenapa? Rasulullah terkejut. Kenapa kamu lakukan demikian? Karena Rasulullah menyebutkan afdhalus sholati apa? Ala waqtiha. Ahabbul amali ilallahi as-sholatu ala waqtiha. Sebaik-baik amalan yang dicintai oleh Allah adalah sholat di awal waktu. Ada sahabat tapi ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya kalau sholat itu nunggu akhir-akhir. Kenapa? Kata Rasulullah. Sahabat tadi menjawab,
Rasulullah, karena imam itu biasanya sukanya apa? Sholatnya dipanjang-panjangkan. Sementara kami ini ingin ada banyak urusan, ingin segera selesai. Maka kata Rasulullah SAW, kalau kamu memimpin sholat maka disesuaikan dengan kondisi makmum jamaahnya. Sebab di dalam makmum itu ada yang mungkin tergesa-gesa, ada yang mungkin makmum itu ingin cepat selesai dalam sholat. Maka kalau tadi sekalipun doa di dalam sujud itu diperintahkan untuk diperbanyak, hendaknya itu dilakukan oleh seseorang ketika sholat sunnah, ketika sholat sendirian, bukan pada saat sholat berjamaah memimpin sholat berjamaah. Itu Bapak Ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa di dalam sholat, pertama doa istiftah. Ketika ruku, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ketika i'tidal ada doa Allahumma tahhirni bisalji wal baradi wal ma'il barid. Ketika i'tidal. Kemudian ketika sujud itu apa? Perbanyak sujud, tidak ada batasan dan ketentuan. Kelima, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ini redaksinya, bahasanya kan ada berbeda-beda. Ada rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada yang rabbighfirli warhamni wajburni wa'afini wa'fu anni saja. Itu redaksinya sama seperti doa berlindung dari 4 hal tadi. Kemudian yang terakhir adalah sebelum salam tadi. Berarti ada 6. Doa istiftah, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan sebelum salam. Karena 6 hal ini mendominasi dalam gerakan bacaan-bacaan sholat, maka wajar kalau di pertemuan yang lalu kita sampaikan pendapat pertama mengatakan doa itu cukup di dalam sholat. Maka jangan disia-siakan di dalam sholat itu ketika kita diperintahkan berdoa. Maksimalkan di dalam berdoa. Pendapat yang pertama itu mengatakan kalau orang berdoa setelah sholat, maka secara perhitungan bukan lagi dikatakan doa, tetapi jatuhnya pada zikir, bukan lagi doa. Sebab zikir doa itu, kalau menurut pendapat pertama pertemuan yang lalu kita sampaikan, orang berdoa itu adalah sedang bermunajat kepada Allah, maka tepatnya pada saat sholat. Tetapi pendapat ini pertemuan yang lalu kita sampaikan adalah pendapat yang terbantahkan, karena jelas-jelas Rasulullah melalui 5 hadis menyebutkan bahwa setelah sholat pun ada doa yang diperintahkan, dianjurkan oleh Rasulullah SAW.